caranya supaya saya bisa sukses? Kenapa nggak caranya misalnya gini, saya ambil cerita contoh. Saya ambil contoh, mungkin teman-teman saya baik yang asuransi nih, saya ngeliat banyak yang asuransi. Jadi Anda bisa ngomong gini, bagaimana caranya supaya saya bisa merekrut dengan lebih mudah, lebih muncul jawabannya. Ya, sama seperti saya dan tim saya selalu bertanya, bagaimana caranya supaya jualan lebih cepat, lebih menyenangkan, gitu ya, dan lebih mudah. Nanti muncul jawabannya. Memang pertanyaan pertama sih nggak mungkin jawabannya langsung muncul. Tapi kalau Anda langsung tanya pada diri Anda, bagaimana cara merekrut, bagaimana cara ngembangin tim dengan cara lebih mudah. Jangan, bagaimana sih cara ngembangin tim? Kayaknya susah banget. Nah, tuh pertanyaannya sudah susah. Maka hasilnya akan susah gitu loh. Jadi dari awal Anda ngomong, bagaimana caranya ngembangin tim ya? Bagaimana cara supaya bisa dapat omsetnya? Gimana caranya supaya bisa dapat uang lebih banyak? Dengan lebih mudah, lebih menyenangkan. Gitu ya. Jadi pertanyaan tepat hasilnya akan tepat, pertanyaan salah ya salah hasilnya gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman dapat sesuatu? Jadi Anda mesti tanya sama diri Anda sekarang ya. Bagaimana caranya supaya lebih sehat, supaya Anda lebih banyak duit, bisa dengan cara lebih mudah dan cara lebih menyenangkan. Nanti jawabannya akan muncul. Sama saya juga sekarang kalau saya menjaga badan saya juga sekarang lebih banyak berolahraga, saya rajin berolahraga, saya cuma tanya bagaimana cara supaya saya berolahraga dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan gitu ya. Dan lucu gitu loh. Nanti lucu loh, ada orang yang kirim saya sepeda. Iya beneran, ada orang yang ngirimin saya sepeda statis dan saya jadi banyak exercise dan kemudian saya banyak latihan olahraga dan sebagainya. Sekarang setiap hari saya berolahraga. Jadi pertanyaan yang muncul tuh kadang-kadang unik banget gitu ya. Ada aja nanti yang muncul. Oke, dapat sampai sini? Ya, ada yang mau tanya belum? Belum ya? Oke, kita lanjutin dulu. Kalau belum ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu. Kita lanjutin dulu supaya supaya banyak Anda bisa dapat banyak ilmu hari ini gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu. Tepat, hasilnya akan tepat. Jadi kalau pertanyaan salah akan salah gitu ya. Jadi jangan tanya kenapa hidup saya begini terus, kenapa saya ditolak. Itu makanya kalau tanya kenapa hidup saya begini terus, kenapa hidup saya ditolak terus, ya iyalah, pertanyaan salah hasilnya salah. Jadi bagaimana caranya agar saya bisa sukses di bisnis saya dengan begitu mudah dan menyenangkan, begitu cepat dan menyenangkan. Itu kuncinya. Nah, berikut. Jadi kata-kata successful language berikut, ganti kata yang tidak memberdayakan, ganti dengan kata yang memberdayakan. Ditolak artinya apa? Misalnya ada orang ngomong, ditolak itu artinya saya bodoh. Gitu ya. Maka ganti kalimat ditolak artinya belajar. Saya tidak bisa artinya apa? Diganti dengan kalimat saya belum bisa, bukan tidak. Tidak itu artinya benar-benar mutlak banget tuh, fatal banget bahwa Anda kesannya nggak bisa. Diganti belum bisa. Gitu ya. Jadi ganti kalimat-kalimat yang memberdayakan. Saya pernah dapat ada satu kasus, ada orang ngomong gini ya, kalau dia dengar cerita down itu apa? Kalau saya pernah tanya, down, apa artinya down? Lucu dia bilang, down, saya bodoh. Lo lucu ya, orang down kalau ngomong dia bodoh. Nah itu makanya saya bilang, ganti kata-kata yang tepat, maka hasilnya akan tepat gitu ya. Jadi hati-hati permainannya. Nah kita lanjutkan dulu teman-teman. Jadi teman-teman biar teman lebih banyak. Nah ini ada cerita yang menarik. Mungkin Anda pernah dengar cerita mengenai freezer gitu ya. Ada orang suatu malam ya namanya Nick Sitzman gitu ya, dia kebetulan lagi jalan masuk ke dia kebetulan nggak sengaja dia kekunci di dalam sebuah freezer. Freezer itu sebenarnya freezer mati, freezernya mati tapi dia merasa badannya dingin gitu, berasa badannya dingin. Dia langsung berpikir aneh-aneh, wah kayak gue mati nih, sebentar lagi gue mati nih, sebentar lagi gue mati. Dan ternyata apa yang terjadi ini menarik. Besok paginya ada orang yang datang nggak sengaja ngebuka freezer tersebut, freezer itu mati, sebenarnya freezer nggak nyala. Tapi ternyata dia menemukan Nick Sitzman sudah meninggal dalam kondisi-kondisi badan membeku gitu loh. Jadi lucu. Jadi artinya pikiran dia lah sebenarnya yang membunuh dia, bukan freezernya, tapi pikiran yang membunuh dia. Kalau mama orang ngomong nggak bisa dulu dari awal, ya otomatis tuh kayak gitu. Makanya ini yang dimaksud dengan namanya belief sih. Belief itu benar-benar mempengaruhi kita. Kita bisa berhasil mencapai sesuatu atau enggak, itu tergantung dari belief kita. Nah ini yang pengaruh nih, gitu ya. Jadi pengaruh bagaimana cara mencapainya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mau mengajak kepada Anda, coba kita rubah diri kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Tadi kan kita masih ngomong segitiga kesuksesan, masih ingat yang di awal. Ada goal, ada strategi, taktik, proses. Tadi saya sudah ajakin bagaimana cara bikin goalnya. Terus kemudian ada habit, kebiasaan. Saya sudah ngajak Anda untuk menulis selama 90 hari habitnya. Kemudian di bawahnya ada belief. Belief tadi adalah pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan yang Anda ucapkan.
Ya, kemudian saya mau ngajak Anda lagi nih, biar beliknya akan lebih bagus. Ini termasuk bagian dari strategi. Kita coba akan melakukan modeling. Kita akan melakukan modeling. Apa sih modeling? Modeling itu adalah apa ya? Modeling itu adalah kita mengagumi dengan seseorang dan kita coba memodeling mereka supaya kita bisa sama seperti mereka. Nah, sekarang silakan Anda ambil kertas dulu. Kertas dan kita mulai tulis lagi ya. Silakan Anda tulis. Siapa orang yang Anda kagumi? Dan atau mungkin Anda lagi punya masalah menurut Anda, siapa orang yang bisa menjawab permasalahan Anda per hari ini untuk mencapai goal? Silakan Anda tulis. Saya tunggu ya. Siapa orang yang Anda kagumi? Atau orang yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Tulis siapa orang yang kagumi. Sudah? Kalau Anda sudah, kita lanjutkan. Kalau saya menjadi orang tersebut, orang yang Anda kagumi. Misalkan contoh, saya kagum sama kebetulan saya kagum sama ini anak singkong Hairil Tanjung Pak Hairil Tanjung itu ya. Saya misalkan gitu ya, saya kagum sama orang itu. Kira-kira kalau orang tersebut punya masalah sama yang seperti saya, kira-kira apa yang akan orang itu akan lakukan? Silakan ditulis. Kalau saya menjadi orang tersebut, kira-kira apa yang dilakukan orang tersebut kalau dia mendapat masalah sama seperti saya? Silakan ditulis. Goalnya Dwi Pratiwi, mobil Honda Brio putih matic maksimal. Nah, maksimal bulan September nggak boleh tulis Dwi Pratiwi. Jadi mesti kalimatnya saya beli mobil, mesti pakai kalimat saya beli ya. Jadi bukan mobil Honda Brio aja. Saya beli mobil Honda Brio putih matic maksimal, bukan pakai maksimal. Bulan September 2017 harganya berapa mesti tulis ya. Oke. Sudah? Ya, mereka kalau mau menghadapi permasalahan Anda, apa yang akan dijawab? Kemudian ketiga, bila tidak tahu, bagaimana caranya agar saya bisa bertemu dengan orang tersebut dan bertanya dengannya? Ya, kalau saya gampang biasanya. Kalau saya nggak bisa ketemu orang itu, saya cari bukunya sih. Biasanya kalau saya cari bukunya. Biasanya dari buku, kita bisa tahu banyak sih. Karena dia banyak banget bercerita. Kayak Hairil Tanjung tuh bukunya dengan anak singkong tuh, itu banyak banget tuh yang bisa dipelajari dari buku tersebut tuh. Nah itu tuh. Itu yang saya pelajari. Kalau Anda gimana? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bu Loliwati, berarti orang tersebut harus seseorang yang bisa kita kenal dan bisa kita temui, betul. Tapi bisa juga enggak sih kalau nggak bisa ketemuin pakai dari buku. Jujur ya, ini bocoran nih. Saya tuh kagum sama Naruto. Iya, Naruto itu yang ninja itu. Dan lucu ya, saya kagum sama Naruto, ternyata anak saya si Meti juga sekarang lagi senang-senangnya nonton film Naruto lagi saya juga lihat. Gini, apa yang saya kagum dari Naruto? Naruto kan film kartun lah, ya mungkin saya bisa ketemu dia gitu loh. Apa yang saya kagumin dari dia, saya ngeliat kerja kerasnya dia, sama dia memang nggak pinter. Dia nggak pinter. Sama seperti saya menganggap diri saya nggak pinter. Saya nggak pinter, tapi saya mau belajar lebih keras. Saya seperti dia. Saya setia kawan, itu yang paling penting. Itu yang saya pelajari. Jadi ketika saya lagi down, saya ingat kisah Naruto, kok dia fight ya, kok dia mau berjuang demi teman-temannya ya, demi orang-orang yang disayang. Nah, itu yang saya lakukan sih. Itu sih Boliwati. Jadi nggak harus orang-orang yang kita kenal. Kita bisa ajak tidak kenal juga nggak masalah. Gitu ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjutin. Ketika kita mau model orang, kita udah tahu siapa orang kita modeling, coba ya. Saya mau nanya dulu, ya. Anda tahu nggak apa yang Anda mau? Apa yang Anda mau? Anda harus tahu dulu apa yang Anda mau.
Jadi apa yang Anda rubah dari diri Anda? Dan citra diri apa yang Anda mau merubah? Dikaitkan dengan modeling tadi ya. Jadi Anda mau kagum sama seseorang, Anda mau seperti apa? Ya nggak mungkin kan gue saya pakai baju Naruto terus pakai iketan rambut, kan nggak mungkin gitu loh ya. Itu nggak mungkin gitu. Tapi saya mengambil cuman karakter dia yang setia kawan ya. Self image seperti apa? Self image saya adalah, citra diri saya adalah orang yang setia kawan. Saya adalah orang yang bekerja keras. Itu citra diri yang saya mau. Gitu ya. Bagaimana dengan Anda? Silakan Anda tulis. Maaf ya, kalau hari ini kayaknya kita banyak latihan nih. Jadi lebih banyak latihan dibanding biasa. Kalau biasa kan dengerin saya ngomong aja kan ya. Nah, kali ini kita banyak latihan. Ikut. Ya tadi role model ya. Cari siapa role model Anda dan ikuti setiap tindakan dia. Tadi yang tadi ya. Role model tadi udah ya. Role model. Siapa role model Anda dan ikuti tindakan dia. Ikuti setiap tindakan dia. Ikut. Nomor 3 nih, yang paling menarik nih. Apa yang menjadi sebuah kepercayaan atau belief dalam pikiran role model? Coba kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang orang itu. Jadi seperti tadi, kalau saya kagum sama Naruto, saya tahu tentang Naruto, gitu ya, dia setia kawan, dia nggak gampang nyerah, gitu ya. Terus kedua, kalau Khairul Tanjung, gitu ya, saya kagum sama beliau, apa yang saya pahami tentang beliau, dia bekerja keras, dia selalu, kalau saya bilang tipe orang yang berani ambil risiko, itu kalau saya lihatnya kayak gitu ya. Terus cari buku, audio atau videonya untuk mencari belief mereka, adaptasi belief mereka. Ingat ya, belief itu adalah sebuah keyakinan yang dia percaya kebenarannya. Gitu ya. Kayak Naruto tuh. Naruto percaya bahwa dia nggak pinter. Tapi dia percaya dengan setia kawan, maka dia berjuang lebih keras. Itu beliefnya dia. Ari Suryati, Coach, kalau goal saya seperti ini sudah benar nggak? Saya beli rumah seharga 3,5 miliar di perumahan Geraha Majapahit Mataram pada bulan Oktober 2017. Udah benar sih, udah benar. Udah benar nih. Itu mau beli bayarnya cash atau kredit, Ri? Ya. Oh, ini Ari yang Lombok ya, Ri? Apa kabar, Ari? Udah lama nggak ketemu, Ri. Semoga makin sukses. Ya, ada lagi? Ya, udah ya, jelas clear ya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang dia. Kalau saya banyak tuh baca-baca buku mereka, kayak Richard Branson, saya kagum. Saya banyak buku-buku tentang Richard Branson. Saya kagum sama Richard Bandler, pencipta NLP. Saya banyak banget belajar di isi kepalanya dia. Apa yang beliau pikirkan gitu ya, ketika menghipnosis orang, ketika mereka melakukan terapi, melakukan perubahan orang. Saya ngeliat banget kok, dia punya beliefnya luar biasa. Kalau dia mau merubah orang, dia kayak seperti apa ya, kayak dia menguasai orang itu, dia mengontrol orang itu, dia punya keyakinan bahwa kalau bahasa Inggrisnya mungkin kayak your ass is mine gitu loh. Jadi dia punya keyakinan yang belief banget luar biasa. Kayak contoh lagi, misalkan The Pursuit of Happiness ya, si Chris Gardner yang tahu kan, yang main film Will Smith itu, yang Pursuit yang Happiness, yang tidur di kamar mandi, dia bagus banget loh. Beliefnya dia bahwa dia berjuang untuk keluarga, dia berjuang untuk orang yang dicintai, dia percaya bahwa apa yang mau dia jual dia bisa laku. Itu belief banget, belief gila-gilaan tuh ya. Oke ya, berikut yang 4. Berikutnya, apa kriteria keputusan dari model Anda? Jadi faktor atau pola pikir apa saja yang dipakai dalam memutuskan dalam bekerja. Misalkan contoh, faktor apa dia putuskan ketika dia lagi jualan. Faktor apa yang diputuskan ketika dia mau ngambil keputusan untuk bisnis. Keputusan apapun yang dilakukan. Jadi dia punya faktor-faktor atau pola pikir apa saja yang dipakai dalam memutuskan sesuatu. Dalam Warren Buffett ya. Warren Buffett. Kalau Warren Buffett dia belajar sama investor Benjamin Graham. Cara pola pikirnya. Saya kebetulan sempat belajar tentang saham gitu ya. Tapi walaupun saya nggak terlalu tertarik tentang saham, saya ada main tapi sedikit sekali gitu ya. Saya tertarik dengan Warren Buffett. Kalau Warren Buffett punya belief kayak gini nih, dia memutuskan untuk beli sesuatu saham itu kalau saham tersebut itu harus digunakan, jadi banyak digunakan sama orang. Jadi pertanyaan simpel ada gini, dia make apa enggak? Kalau Warren Buffett nggak make, dia nggak bakal beli itu, dia nggak bakal beli. Makanya kayak produk-produk consumer good dia banyak beli. Itu contoh. Atau contoh Warren Buffett biasanya dia nggak terlalu tertarik banyak main di saham-saham IT itu, karena dia percaya kalau IT cuma sifatnya sementara. Tapi walaupun saya tahu dia ada beli saham Microsoft juga dia ada beli sih, nggak tahu berapa banyak gitu ya. Karena mungkin karena dia punya hubungan baik, gitu ya.
Dan yang paling penting adalah cari tahu apa sih faktor-faktor keputusannya. Sama, kalau saya pun juga sama, saya juga punya banyak faktor-faktor keputusan dalam memutuskan apa, belajar, dalam keputusan untuk memutuskan bisnis, dalam memutuskan bagaimana caranya tahu bahwa orang ini mau bisa beli apa enggak, saya punya banyak. Nah, kemudian tanya juga adalah dia kalau Anda mau jadi lebih cepat jago, saran Anda harus belajar dengan orang yang memang sudah expert, sudah ahli pada di bidangnya, dan tolong kalau mau lebih bagus lagi adalah Anda harus dimentor olehnya. Apapun yang harus dilakukan, Anda harus dimentor. Sama seperti Anda yang lagi di sini, yang lagi mendengarkan saya dengan lancar, adapun ada yang putus-putus, mungkin tadi ada yang beberapa yang udah frustasi gitu ya, dia mendengarin di YouTube aja. Ini adalah salah satu proses bagaimana caranya dimentor. Ini salah satu cara proses untuk dimentor. Kebetulan saya juga sama gitu, saya juga belajar dengan Joe Vitale, saya nggak belajar ketemu langsung gitu ya, tapi saya belajar dengan beliau, dengan belajar langsung mengambil sertifikasinya dengan cara distance learning, belajar dengan Dr. Hewlett dan sebagainya, saya belajar sama beliau, banyak bertanya kepada beliau, itu salah satunya untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi Anda harus dimentor dengan orang-orang hebat. Kalau Anda dimentor orang hebat, hasilnya akan lebih cepat hebat, gitu ya. Karena dia sudah tahu bagaimana cara untuk mencapai sesuatu, cara jalan untuk menjalani satu. Baik apapun yang bisnis Anda mau di bisnis multi level marketing, asuransi, semua sama, prosesnya sama. Dapat ya? Konsepnya gitu. Jadi Anda harus dimentor oleh orang-orang yang luar biasa. Oke? Sudah? Teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau mau nanya langsung tanya ya. Tanya aja, saya teruskan ngajarnya. Nanti Anda kalau mau tanya aja. Nanti akan saya jawab ya. Berikut, terakhir ya. Tadi masih ingat kan yang segitiga tadi ada goal, ada strategi, taktik, proses. Proses itu adalah cara kayak skill-skill bagaimana cara ngomong, cara bicara itu proses. Kemudian ada habit gitu ya, ada belief dan terakhir adalah big why. Nah, ini saya buka buat Anda big why. Nah, ini yang paling menarik. Ini paling menarik, ini berkaitan dengan goal Anda. Dan saya cuma minta kepada Anda, silakan Anda tuliskan apa kepedihan yang bisa menggerakkan Anda untuk mencapai impian tersebut. Silakan Anda tulis. Apa kepedihan Anda yang bisa menggerakkan Anda mencapai impian Anda? Dan apa hal yang menyenangkan yang bisa menggerakkan Anda untuk memotivasi Anda mengejar goal itu. Silakan Anda tulis dan tolong sharing kepada saya. Silakan Anda sharing di chatting room ini, boleh chatting di YouTube. Saya akan lihat pada Anda dan kita akan diskusi. Silakan tuliskan apa kepedihan yang bisa menggerakkan. Ingat ya, kepedihan yang bisa menggerakkan. Bukan kepedihan yang bisa membuat buntu, nggak bisa membuat Anda jalan. Ya, silakan Anda tulis. Silakan. Tuliskan apa kepedihan yang bisa menggerakkan, tuliskan hal yang menyenangkan yang bisa menggerakkan. Kalau saya, hal yang kepedihan saya yang bisa menggerakkan saya itu saya paling takut kalau saya merasa bahwa istri saya akan cerain saya, itu saya paling takut tuh. Itu kepedihan menggerakkan. Jadi kenapa saya bekerja gila-gilaan, itu prosesnya. Saya juga paling takut kalau misalnya anak saya cuma ngomong, papa cuma ngomong doang tuh, papa nggak pernah bukti. Itu saya paling takut tuh. Makanya kenapa saya akan berjuang gila-gilaan. Kalau hal yang menyenangkan, saya melihat istri saya tersenyum ketika jalan-jalan, misalkan jalan-jalan, itu buat saya luar biasa banget itu perasaan. Nah, itu hal yang menyenangkan. Dan itu yang menggerakkan saya, memotivasi saya untuk melakukan sesuatu. Ya, coba silakan Anda tulis, sharing kepada saya. Nanti saya akan diskusi buat Anda. Silakan Anda sharing ya. Silakan Anda sharing. Di chat room, silakan. YouTube juga boleh, silakan. Saya tunggu ya. Mau sharing apa? Apa kepedihan yang menggerakkan? Hal yang menyenangkan, silakan. Ya, saya tunggu. Evan, sharing phone, Evan. Yuk. Ari, mungkin sharing Ari. Ayo Ari, sharing. Somo. Yudi. Ini Cecilia juga belum nih. Ayo coba. Anak gua kayaknya kangen sama lo nih Pak Ian. Udah. Ya nih Pak Ian ini orang yang luar biasa. Dia selalu beliau adalah seorang yang mau belajar. Anak saya kagum sama dia. Jadi waktu itu kebetulan anak saya Matthew itu waktu anak saya masih belum lama inilah. Dia kebetulan ngambil kelas dan Pak Ian adalah seniornya. Jadi dia ngikutin apa kata Pak Ian gitu. Dia kagum sama Pak Ian. Sampai Pak Ian lucu tuh. Sampai sepatunya pun anak saya pakai sepatu apa diikutin sama Pak Ian. Building rapot. Silakan. Ada nih, ayo.
Gak ada yang mau sharing. Irma, Ibu Irma, sharing. Ya, kesehatan bisa. Jadi kalau misalkan saya nuliskan goalnya apa kesehatan, saya apa gitu. Setuju, Mak. Saya setuju nggak setuju dengan survei sih. Karena kalau yang surveinya apa ya? Ya kalau survei kan karena ada batasnya, kalau healthy body lebih baik sih. Atau cancer conqueror tuh mungkin lebih keren. Conquer gitu ya, berarti mengalahkan, itu bisa jauh lebih baik sih. Benar saya setuju. Oke, Boriwati, saya takut jika saya sampai gagal menjadi leader di Talk Fusion. Saya mau nanya, itu udah bisa membuat Anda takut belum? Kalau belum membuat takut sih belum cukup sih Bu Boriwati gitu. Gitu ya. Jadi kalau buat sesuatu yang benar-benar menakutkan, menakutkan banget. Ya, kalau nggak menakutkan sih nggak gerak sih biasanya. Boriwati. Takut, good. Kalau Boriwati takut sih bisa, good. Tambahin lagi Bu, jangan satu Bu, tambahin lagi beberapa Bu. Ya, tambahin lagi beberapa. Good, boleh. Gini, maksudnya kalau mama kamu goalnya adalah kesehatan, nah itu belum goal. Ini goalnya apa? Saya belum lihat sih tulisan goal kamu apa untuk kesehatan, Mak. Gitu ya. Yang paling penting kesehatan. Berarti goal kamu apa? Misalnya contoh ya, saya mengajar berapa banyak, cuma hanya untuk menutup, misalkan supaya kesehatan lebih baik gitu. Boleh-boleh aja. Tapi itu keputusan. Anda pernah setuju tentang kalimat cancer survivorship kalau boleh jujur? Karena saya survivor itu kan hidup. Ya. Kan setuju saya. Kan kalau bilang saya dengan cancer kayak apa kanker gitu, kan gitu. Memang sama sekali gitu. Ya. Saya uh, apa ya juga lebih baik terus golnya. Nah, itu bagus sekali waktu itu. Saya takut jika saya tidak bisa memenuhi cita-cita anak saya keluar di sekolah luar negeri. Terus tambahin lagi Polioti, biar tambah takut. Nama anaknya siapa tuh? Kira-kira apa yang dilakukan sama anak Anda kalau Anda biasa meninggal sekolah luar negeri? Nah, itu lebih menakutkan. Itu bisa menggerakkan tuh, Bu. Setuju, Bu. Ya. Jadi kalau program coaching jarak jauh efektif nggak, Coach? Efektif sih tergantung kalau bisa kelihatan muka, kayak kalau kelihatan muka sih bisa aja. Biasanya saya kalau sama itu pakai Skype ya, biasanya pakai Skype. Ari Suryati, kepedihan saya, keluarga saya dipandang remeh oleh orang-orang Lombok. Oke, saya tahu ceritain sih. Kalau menurut saya masih kurang kuat, masih kurang kuat. Gitu. Jadi kamu mesti nambah lagi dari, kayaknya mesti nambah lagi apa gitu yang lebih menyakitkan, lebih menyakitkan lebih baik dimasukin sih kalau menurut gue. Kurang sih. Ingin menjadi menyenangkan, menjadi miliarder muda dan mengembalikan kejadian ortu sebagai kalangan miliarder di Lombok. Boleh, boleh, boleh. Kalau itu menyenangkan boleh, tapi kayaknya masih kuat sih. Karena kamu mesti nambahin lagi kepedihannya mesti nambahin. Jadi mungkin apa ya, dipandang remehnya seperti apa, mesti tambahin lebih. Karena kadang-kadang saya ingat kan kalau si Ari itu kadang-kadang bisa lari kenceng terus ada berhenti, lari kenceng itu bisa berhenti. Berarti artinya kepedihannya masih kurang kuat, Ri. Bisa tambahin lagi, Ri. Ya. Ini yang di-share apa, Coach Poni? Kesedihan. Ya betul. Yang kesedihan di-share, menyenangkan di-share, sama seperti teman-teman yang lain, Pon. Gitu ya. Hollywood, anak saya namanya Aurelius dan Evander. Mereka yang sekolah di Jerman atau di Eropa. Saya takut jika saya tidak mampu membiasakan cita mereka terkubur. Dan apa katanya Aurelius dan Evander kalau kamu gagal? Itu tambahin Hollywood. Tambah seru tuh. Ya, tambahin aja ya. Apa kata mereka? Itu yang lebih seru. Oke? Okay? Boleh dapat gambarannya teman-teman? Jadi apa sih yang membuat mereka gagal? Kita gagal nggak mencapai tujuan karena nggak detail tuh, nggak apa kesedihan, apa intinya. Nah itu alasannya itu adalah yang disebut big why.
Jadi kalau Anda punya big why untuk kejar, maka hasilnya akan jauh lebih kuat. Oke, teman-teman? Clear sampai sini ya? Jadi, saran saya jangan satu kepedihan, tapi kepedihannya ada beberapa. Kalau kepedihannya cuma satu sih, biasanya efeknya masih kurang. Jadi mesti ditambahin beberapa. Ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke tempat yang terakhir, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya akan memberikan Anda. Saya memberikan Anda hadiah nih. Hadiahnya nilainya ratusan ribu, gratis nih, asik ya. Ini hanya untuk nonton ini aja. Akan saya berikan sesuatu. Nanti lihat apa ya. Nanti saya berikan lagi sesuatu. Dejanu bilang lagi loading lagi nih. Wah, lagi loading lagi. Mei lancar Mei, kedengaran Mei? Lancar ya. Mungkin internetnya di sana ya. Andre, Andre, nggak boleh jualan, Andre. Taruh dulu, Andre. Mau jualan aja saya alas. Ya, kalau loading biasanya koneksinya kok. Loading biasanya koneksinya katanya ya. Tim saya nih luar biasa, ada Mbak Mei, ada Mas Gali, ini soal hari ini mereka berdua masih luar biasa di belakang, mereka mensupport acara ini supaya hasilnya jauh lebih bagus gitu ya. Ya ampun Bu Holly malah ngasih nomor telepon jualan dah. Aduh, Dre, gawat Dre. Ntar lagi gantian jualannya ya. Kacau ya. Dan istri saya juga masih menunggu, dan tadi bilangnya beliau mau pulang ketemu anak-anak, tapi dia menunggu dengan setia di belakang istrinya. Oke. Holiwati, mereka tidak akan proses, tapi pasti dalam hati mereka kecewa karena harapannya tidak wujud. Nah, betul. Nah, ini loh yang kenapa membuat orang nggak terwujud. Karena ada kalimat ini menarik, Bu Holiwati. Mereka tidak akan protes. Jadi lebih baik jangan kalimat itu yang ditunjukkan, tapi bilang mereka dalam hati pasti kecewa sekali, gitu loh ya. Mereka kecewa sekali. Andre muji-muji Mas Gale sama Mbak nih, pasti mau jualan lagi di belakang nih. Gitu ya. Oke, ya sudah jangan jualan dulu, kita lanjutin dulu ya. Oke, saya tunjukkan ke bagian akhir. Saya akan memberikan Anda sesuatu gitu ya. Kelihatannya kalau saya start video, saya tadi melihat kayak video nggak bisa jalan dengan sempurna di sini kayaknya. Mungkin nanti saya pelajari bagaimana cara untuk bikin video ya, supaya sempurna. Tapi langsung saja saya berikan hadiah buat Anda. So, untuk Anda yang mendengarkan hari ini, saya mengucapkan sebanyak luar biasa terima kasih. Anda adalah orang yang luar biasa, saya lihat hasilnya juga luar biasa. Sekarang saya mau ngajak Anda lagi gitu ya. Wah, ini Mas Cipta tadi baru sharing nih. Yang bisa menggerakkan saya adalah kesedihan bila saya dan istri kesedihan istri harmonis, Pak. Tidak harmonis kali maksudnya kesedihannya. Bukan harmonis. Kemudian kebagian bila saya kumpul dengan keluarga, bila ya, good, bisa memberikan fasilitas terbaik. Kesedihannya bila saya dan istri tidak harmonis, khususnya kalau tidak berhasil, mungkin tambahnya kalimat yang gitu ya. Oke, sip. Yuk, lanjut. Ketika Anda mau jadi dahsyat, maka Anda harus belajar dan memilih orang yang tepat untuk belajar. Dan saya percaya, saya mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menjadi sukses. So, saya Antoni Sarif, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan salam komitmen. Terima kasih.